Halo, bertemu lagi dengan Miss Aldina. Kali ini Miss akan melanjutkan pembahasan materi Geografi kelas 11, masih berhubungan dengan persebaran flora fauna baik itu di Indonesia dan di dunia. Untuk kali ini Miss akan membahas tentang persebaran fauna dunia. Keadaan iklim itu sangat berpengaruh terhadap keadaan tumbuhan. Sedangkan keadaan tumbuhan akan mempengaruhi juga terhadap jenis-jenis hewan di suatu wilayah. Secara langsung ataupun secara tidak langsung, iklim akan berpengaruh terhadap persebaran hewan yang ada di permukaan bumi. Pembahasan tentang wilayah persebaran fauna yang ada di permukaan bumi ini pertama kali diperkenalkan oleh Philip Lutley Sclater yang nantinya akan dilanjutkan oleh Thomas Henry. Dari kedua peneliti ini, dikembangkan penelitiannya lebih jauh oleh Alfred Wallace. Dari ketiga peneliti ini, terutama Wallace, dia membagi persebaran fauna di dunia dijadikan sebagai 6 wilayah fauna. Bisa dilihat di sini, di peta dunia, bahwa persebaran fauna dunia itu terbagi menjadi 6 kawasan. Kawasan neartik, kawasan neotropik, kawasan Etiopian, kawasan paleartik, oriental, dan australis. Jadi menurut Wallace ini, persebaran fauna lebih ke persebaran fauna yang ada di wilayah daratan. Ini untuk persebaran berdasarkan peta buta dunianya. Kita bahas satu persatu mengenai persebaran fauna yang ada di permukaan bumi. Yang pertama adalah fauna neartik. Untuk fauna kawasan neartik itu berada di kawasan Amerika Utara dan Greenland. Hewannya apa aja? Karena dia berada di wilayah dekat Greenland, itu wilayahnya tertutup salju 2-15 meter. Kalkun, burung biru, antelop, beruang kutub, beruang grizzly atau beruang coklat, penguin, moose atau rusa besar. Ini hewannya bison, karibau, salamander, kambing gunung, tupai Amerika. Itu untuk kawasan Arktik ya, yang di bagian Amerika Utara dan Greenland. Yang kedua, kawasan neotropik. Kawasan neotropik, Meksiko Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Hewannya apa aja? Alpaka atau lama, armadillo, kuda, kerbau, kelelawar penghisap darah, ini siamang, belut listrik, babi, terenggiling, anaconda, kera hidung merah atau biasa disebut babon, kapibara, hewan pengerat, ini kongkang atau sloth. Kalau jenis ikannya ikan Aripaima. Itu untuk kawasan neotropik yang memiliki iklim tropis dan sedang di wilayah zona selatan benua Amerika. Selanjutnya wilayah Australis. Australis ini terdapat di Papua. Untuk kawasan Indonesia ada Maluku, Australia, dan Selandia Baru. Buaya, ada burung cendrawasih, burung kakak tua, kuskus, burung emu, bandikut, platypus,
Ini burung khas di wilayah Selandia Baru, burung kiwi, burung nuri, koala, kura-kura, kanguru, walabi, wombat, Tasmanian devil, tautara atau Smilodon, nokdia atau landak Papua, burung penghisap madu, burung kasuari, opossum layang. Kawasan Australis ya, kita beralih ke kawasan oriental. Untuk kawasan oriental ini terdapat di wilayah benua Asia dan pulau-pulau sekitarnya, termasuk itu pulau yang ada di Indonesia, kecuali Papua dan Maluku, Filipina, Thailand, India. Hewannya apa aja yang biasa kita lihat di televisi ataupun di persebaran wilayah Indonesia ya. Badak, kalau di Indonesia lebih ke badak bercula satu, gajah, ini hewan khas di Kalimantan, bekantan, gibbon, komodo, beruang madu, babi hutan, ini burung merah, orangutan, monyet, tapir, harimau Sumatera, anoa, kijang, babi rusa. Masih banyak jenis hewan lainnya yang ada di Indonesia ya. Sekarang kita lanjut ke wilayah Etiopian. Untuk Etiopian ada di Madagaskar, Arab Selatan, dan seluruh benua Afrika. Hewannya kita lihat satu persatu, ada singa, ada macan, zebra, unta, jerapah, ini tenrek atau landak Afrika, ini aardvark, gajah, burung unta, kuda Nil, gorila, simpanse, babon Afrika, masih ada beberapa jenis babon lainnya, monyet vervet, hena, gazelle atau kijang Afrika, jakal atau serigala Afrika, wildebeest atau sapi liar, lemur, kawasan Etiopian. Kalau yang biasa nonton TV itu bisa mengingat hewan-hewan yang ada di film Madagaskar. Selanjutnya kawasan terakhir adalah kawasan Paleartik. Ini terdapat di daratan Eurasia, termasuk Inggris, Jepang, Cina. Hewannya ada panda, bison, beruang kutub, anjing kutub, serigala kutub, penguin, kelinci kutub, kucing kutub atau lynx, burung auk, reindeer atau rusa kutub, panda merah, harimau putih. Tadi bisa kita lihat ada beberapa hewan yang sama antara Paleartik dengan Neartik. Kenapa bisa sama? Ada beberapa wilayah yang berada dekat dengan kutub utara. Terus ada lagi kawasan fauna Etiopian dengan kawasan oriental. Misalnya gajah, harimau, singa, badak, itu juga ada beberapa jenis hewan yang sama. Beruang coklat atau beruang grizzly. Itulah pembagian fauna dunia
menurut Alfred Wallace dan ahli pendukung lainnya. Demikian informasi mengenai persebaran fauna dunia. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.